Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab tahun 2025, perkenalkan, saya Sri Maulidah Hairiyah, NIM 0622082415, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini saya mengajar akidah akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapin, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11E dengan materi alam barzah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu lah. Anita Ulfa, Aulia Nazwa, Cahya, Dafa, Zahra. Ya. Baik, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Kira-kira nih, masih ingatkah materi sebelumnya? Apa yang ada di materi sebelumnya? Apalagi? Takbir dan bakhil. Baik, kira-kira nih masih ingat atau belum atau sudah lupa? Apa arti dari israf? Melampaui batas. Contohnya apa? Melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya, perilaku yang berlebihan. Contohnya? Misalnya terlalu fokus sholat tahajud hingga membuat pelaksanaan sholat subuh menjadi kesiangan. Ya, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah sunnah, tapi apa? Yang wajib ketinggalan. Benar, itu salah satu contoh dari perilaku israf. Terus apa lagi contoh yang lainnya yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Terlalu berlebihan menggunakan harta. Berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Nanti ini juga akan berhubungan dengan tabzir. Nah, apa hubungannya antara israf, tabzir, dan bakhil? Berhubungan atau tidak? Berhubungan. Berawal dari israf dulu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tabzir. Berakhir dengan bakhil. Baik, Ibu rasa untuk materi israf, tabzir, dan bakhil sudah dipahami. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu
alam barzah. Baik, sebelumnya akan Ibu siapkan dulu. Baik, pada materi ini kita akan membahas terkait dengan kematian dan kehidupan di alam barzah. Sebelum kita membahas materi ini nih, kira-kira menurut kalian kenapa kita harus mempelajari dan memahami materi terkait dengan kematian dan kehidupan di alam barzah? Apa alasannya? Karena setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Ya, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika kita membahas materi terkait dengan kematian dan kehidupan alam barzah, ini juga sebagai pengingat bagi diri kita. Toh suatu saat kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita persiapkan? Jika kita tidak mempelajari pada saat ini, maka kita bisa saja lalai, lupa, terlena dengan asyiknya hidup di dunia, hingga akhirnya lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih kekal abadi, yakni kehidupan di akhirat, dan semua makhluk hidup itu pasti akan meninggal dunia. Makanya kita membahas materi ini sebagai mawas diri bagi kita, sebagai pengingat agar kita ingat bahwasanya kita suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan mengingat itu maka kita akan menjaga perilaku kita selama hidup di dunia. Hubungannya dengan materi sebelumnya, berarti sebelumnya tadi kita sudah mempelajari akhlak tercela. Makanya ketika kita sudah mempelajari akhlak tercela di materi sebelumnya, kita mengingat ternyata nih di materi selanjutnya ada terkait dengan membahas materi kematian. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Oleh karena itu, mari kita mulai meninggalkan perilaku-perilaku tercela yang ada dalam diri kita. Dah, mengenai kematian. Ini sudah ada di sini. Meninggal dunia ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kira-kira nih, apa bekal yang sudah kalian miliki untuk menghadapi yang namanya kematian? Beribadah, suka bersedekah, membaca Al-Quran, Masya Allah, menuntut ilmu, iya benar. Nah, jadi sudah cukup banyak yang dipersiapkan. Akan tetapi tentu tidak boleh lalai. Itu harus selalu konsisten dilakukan. Karena yang namanya meninggal dunia kita tidak akan tahu kapan akan dijemput oleh malaikat maut. Sehingga pada akhirnya ketika meninggal dunia ada dua pilihan. Antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Apa yang dimaksud dengan husnul khotimah? Meninggal dalam keadaan baik, nyaman. Ya kan? Semua pasti menginginkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah, apa? Kematian yang buruk. Tentu na'udzubillahi min zalik, tidak ada satu orang pun yang menginginkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ketika meninggal dunia tadi kita sudah dihadapkan antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang ini, kedua ini tentu dipengaruhi oleh perilaku yang telah kita lakukan selama hidup di dunia, ya kan?
Apabila su'ul khotimah, tentu selama hidup di dunia banyak sekali melakukan perbuatan yang buruk. Kalau husnul khotimah, iya, selama hidup di dunia sering melakukan perbuatan yang baik. Kemudian entah itu mau husnul khotimah maupun su'ul khotimah, pada akhirnya nanti akan masuk ke dalam alam barzah. Apa yang dimaksud dengan alam barzah? Alam kubur. Jadi alam barzah ini antara kehidupan setelah meninggal dunia, tapi belum menuju kehidupan akhirat yang nyata. Artinya belum lagi datang hari kiamat. Selama menunggu datangnya hari kiamat, maka orang yang telah meninggal dunia itu berada di alam barzah namanya. Akan tetapi di alam barzah pun dibagi menjadi dua lagi nanti. Ada yang mendapatkan nikmat kubur dan ada juga yang mendapatkan siksa kubur. Tentu ini kembali lagi dengan materi sebelumnya, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kembali lagi dengan amal perbuatan manusia tadi. Apabila banyak melakukan amal kebajikan, mendapatkan kematian yang husnul khotimah, tentu akan mendapatkan nikmat kubur selama di alam barzah. Nah, apabila banyak melakukan maksiat, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tentu di alam barzah tidak mendapatkan nikmat kubur, malah mendapat siksa kubur berupa tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat, hingga akhirnya terhimpitlah dia di dalam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu tadi peta konsep dulu, pengantar untuk materi alam barzah ini. Setelah ini kalian akan menyaksikan bagaimana kehidupan manusia di alam barzah. Silahkan kalian simak dan resapi maksud dari video yang akan Ibu tampilkan. Silahkan diambil pelajaran. Baik, selamat menyaksikan. Tadi, kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang video yang telah kalian perhatikan tadi? Jadi takut. Jadi takut. Jadi video tadi terkait tugas tentang apa? Kematian. Kemudian apa lagi? Kehidupan dunia. Nikmat kubur dan siksa kubur. Yang mana keduanya itu akan didapatkan tergantung dengan amal selama hidup di dunia. Baik, setelah ini kalian akan Ibu bagi kelompok, tapi Ibu harap nih semua yang terlibat dalam kelompok harus aktif. Entah aktif bertanya di dalam kelompoknya dulu, atau nanti aktif bertanya memberikan pertanyaan atau saran terhadap kelompok yang lain. Nah, baik, jadi kalian akan Ibu bagi 3 kelompok. Setiap kelompok ada 6 orang, yang mana nanti kalian Ibu kasih lembar kerja tugas untuk kelompok. Nanti silahkan diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD ini. Jadi silahkan duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Hei, sudah. Jangan ribut.
Jadi untuk menyelesaikan tugas LKPD kalian ini bisa kalian kan tugasnya nih mengomentari video yang sudah kalian tonton tadi loh. Nah terus itu kalian dalam mengerjakan tugas ini boleh mengambil dari berbagai referensi, boleh dari buku LKS atau dari buku paket atau bisa juga dari internet yang mana diambil dari sumber yang terpercaya. Kalau ada rezekinya pasti dapat. Sudah selesai dah tugasnya. Baik, untuk melihat hasil kerja kelompok kalian nih, silakan untuk kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, silakan untuk kelompok 1. Coba lihat nih. Apa ini? Sudah. Baik, terima kasih. Menurut kami, apa itu kematian? Apa fungsi dari kematian? Kematian adalah peristiwa alami yang menandai akhir dari kehidupan dunia. Kematian juga menjadi pengingat yang paling kuat bahwa hidup itu cuma sementara. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Terus, fungsi dari kematian. Yang pertama, sebagai cobaan dalam kehidupan manusia untuk menguji keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, sebagai batasan untuk melakukan pertobatan karena setelah kematian, kesempatan untuk bertaubat sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, membuat manusia lebih fokus pada
kehidupan akhirat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak ibadah. Baik, dari kelompok lain apakah ada perbandingan hasil kerja kelompok kalian dengan kelompok satu, atau ada pertanyaan yang ingin kalian berikan untuk kelompok satu? Silahkan dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Apakah ada tingkatan di alam barzah? Apakah ada tingkatan? Baik, izin menjawab pertanyaan kelompok 3. Apakah ada tingkatan di alam barzah? Ada 2 tingkatan yang ada di alam barzah, yaitu yang pertama nikmat kubur dan yang kedua siksa kubur. Ya. Baik, itu tadi hasil kerja dari kelompok 1. Sekarang dipersilahkan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perbedaan dari alam barzah dan alam dunia. Jadi alam barzah merupakan tempat persinggahan sebelum menuju akhirat, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia. Sedangkan alam dunia merupakan tempat sementara di mana manusia menjalani kehidupan dan merasakan berbagai macam nikmat dan godaan. Jadi adakah yang mau ditanyakan? Baik, dari kelompok 1 apakah ada yang ingin dibandingkan atau ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Baik, kami dari kelompok 1 ada yang ingin kami tanyakan, yaitu bagaimana cara kalian menghadapi kematian? Izin menjawab dari kelompok 1. Dan pertanyaannya tadi, bagaimana cara kalian menghadapi kematian? Yaitu dengan cara memperbaiki ibadah, melakukan amal saleh, dan berbuat kebaikan. Ya, Bagaimana kelompok 1 sudah bisa dipahami? ya bisa. Makasih. Baik. Ya, jadi kira-kira nih, dari apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa kesimpulannya nih? Yang namanya kematian pasti akan terjadi, pasti akan datang menghampiri setiap yang bernyawa. Hanya saja tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan akan dijemput, akan meninggal dunia. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk Selalu berbuat hal yang baik. selalu berbuat baik untuk mempersiapkannya, sehingga ketika ajal menjemput, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah harapan bagi setiap manusia dan tidak ingin mendapati kematian yang su'ul khotimah. Pula ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam alam barzah, tentu akan mendapatkan nikmat kubur. Apabila banyak melakukan maksiat, kemudian pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul
Mendapatkan siksa kubur. Sudah paham? Paham. Baik, sebelum kita akhiri, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dulu. Jadi siapkan HP kalian. Silakan buka join. Pakai barcode yang itu aja. Atau scan barcode aja. Udah juga, Ba. Ya. Ya, iya. Iya, bisa. Bagi yang sudah join, silakan tulis nama dan klik mulai. Oke? Ya, login. Tulis nama. Apa nomor 2? Apa ini bagus? Di surat-surat itu ada aplikasinya apa? Hidup hedonis itu apa, Bo? Hedon? Kayak berbuat. Itu karena akan muncul ketika kalian sudah Sabar aku tinggal. apa nih? Sudah selesai meeting, meresortkan tuh. Hanya kita keluar hasilnya kemudian berapa, salah berapa itu sudah dicontohkan. Ini membuka buku keburu habis waktu. Kayak sesuai bikin aja. Silakan. Mana Bu di situ kan ada DOQ yang namanya ada UN hanya ada. Yes, yes. Ya, 1, 2, 3, go. Berarti ini ada Bagus, Mahalisa, sama Nikmah, Aziza. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni syariat, hakikat, ma'rifat. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan